Jadi modal utama seseorang agar supaya dirinya semakin fokus dalam melaksanakan ibadah yaitu al-khauf minallah, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takutnya terhadap Allah, tetapi siksaan atau ancaman Allah sudah menanti akan kita dapat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perhitungan persentasenya yang berjamaah kali ini ya, dengan yang masih mungkin sibuk ya dengan tidurnya ya, perumahan Kota Bumi 5 mungkin baru berapa persen Pak ya. Bukan berarti mereka tidak ingin sama, mereka pun menginginkan sholat subuh berjamaah, menginginkan ibadah-ibadah yang kira-kira dalam pelaksanaan ibadahnya yaitu mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sangat luar biasa kekuatan diri kita ya. Yang menjadi masalah adalah godaannya sangat luar biasa. Apa kalau kata golongan setannya itu ya, setan wasnan iya. Di pagi hari dihantam hujan dari mulai sore hari ya, mungkin dari tengah malam itu setan wasnan udah bersiap-siap menina bobokan kita, menyelimuti kita, meniupi dengan tiupan-tiupan yang sangat dahsyat sehingga bangun mungkin ya, tapi luar biasa dihantam lagi dengan setan Anwar ya, karena panglimanya dasimunya mantau terus. Jangan mau dia sholat berjamaah ke masjid, hayo jejak terus ya. Ada yang pakai palu, ada yang pakai tongkat, ada yang pakai paku, gimana caranya agar pinggang kita begitu bangun ogah. Orang kia bilang aras-arasan ya. Hoream aduh ya badan sakit pegel sebagainya. Kata Wasnan udah tidur lagi aja, masih jam 4 ntar bangun jam 5 padahal Pak RW nya udah ada standby di sini ya, mau bilang gimana. Mereka ngadari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dalam ibadah tidak ada paksaan Pak RW. Ya mau aja kata Pak RW. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, hal-hal yang seperti itu dahsyatnya kita yang hadir di sini mudah-mudahan bisa memberikan agar turunnya rahmat yang mestinya azab yang akan Allah turunkan tetapi diganti dengan rahmat yang akan Allah turunkan di tengah-tengah lingkungan kita. Sebab malaikat udah gedek Pak. Ya Rob, hamba melunjak ini. Iya. Gerah, panas, pengen adem, dikasih hujan, masih juga lupa waktu. Engkau panggil hambamu, Allahu Akbar, Allahu
kekuasaan menggodanya. Selimutnya ambil yang tebal. Ya Allah, luar biasa. Untuk itu para hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari dengan sesuatu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita mampu mensyukurinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, melalui kajian-kajian ini, mari kita buka mau'idhah yang ke-53. Masya Allah. Dari siapa? Dikatakan an Abi Sulaiman Ad-Darani annahu qala, dari Abi Sulaiman Ad-Darani sesungguhnya beliau mengatakan aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al khaufu minallahi ta'ala. Sesungguhnya asal setiap kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah al khaufu minallah, takwa, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di dalam hati kita mempunyai rasa takut terhadap Allah, bukan sama Allahnya, takut atas ancaman-ancaman Allah di saat ketika kita tidak mau melaksanakan ibadahnya, takut akan siksaan Allah, takut akan digolongkan dengan orang-orang yang melawan terhadap perintah-perintah Allah, karena sudah pasti balasannya adalah al-iqab alias neraka. Modal utama keimanan, modal utama rasa takwa kita, modal utama demi untuk mencapai ridha Allah, yaitu adalah takut atau al-khaufu minallah, takut terhadap ancaman-ancaman Allah. Terlebih-lebih atas ketika kelalaiannya kita melaksanakan perintahnya yang wajib. Sehingga di sini dikatakan ketika orang tersebut mempunyai rasa takutnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak melihat kiri kanan dalam melaksanakan ibadah. Tidak karena orang yang di sebelah kiri, di sebelah kanan, tidak karena tetangga yang di belakang rumah ataupun di depan rumah. Semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji kita dalam sholat, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman. Ya, aku dan seluruh jiwa ragaku dalam melaksanakan ibadah lillahi, hanya berharap atas ridho daripada zat fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Hanifan, kami tawakal, kami condong, kami serius, kami fokus. Muslim, dan kami serahkan semuanya kepada zat Allah yang Maha Kuasa. Jadi tidak mengetahui, ya, dan bahkan kalau bisa tetangga kiri kanan, sekalipun seisi rumah kita ketika kita sholat bangun tengah malam, cukup hanya kita dengan Allah. Bukan nggak boleh seorang suami bangunin istri atau istri bangunin suami ketika sholat tengah malam, bukan. Boleh, silahkan bangunkan istri, ma bangun. Ya, jam 2. Ngapain Pak? Malam-malam juga ya. Tahajud. Nah, ya kan. Halo, ya kalau tahajud aja udah mulai. Yang dijawab siapa?
wasnan, ya. Melalui lisan kita masih malam Pak, aja lah, sekalian mau subuh, udah jam 3:30 bangun lagi, ntar aja. Kata Pak Ustadz juga, kalau sholat subuh berjamaah di masjid pahalanya sama seperti sholat qiyamul lail semalam suntuk. Waduh, ada halil. Kalah kita yang bangunin. Hai guys, kita dibangunin sholat subuh, iya. Bangun tuh suara adzan. Aduh Pak, badan kayaknya pada sakit semua, udah bulan aja deh. Kata Pak Ustadz juga, kalau seorang suami melaksanakan sholat berjamaah, Allah akan memberikan pahala tanpa mengurangi sedikit pun terhadap suami dan terhadap istri. Ya. Jadi walaupun bapak yang sholat subuh berjamaah, suami istrinya kan dapat juga pahalanya seperti apa yang dilakukan oleh suaminya. Oh, lebih hebat lagi dia dalilnya. Iya, betul. Iya. Tapi begitu suami pulang dari masjid, begitu suami habis sholat berjamaah, istri harus siap-siap menyambut seorang suaminya. Assalamualaikum, kata seorang suami. Waalaikumsalam, dijawab oleh seorang istri. Salaman, cium tangan, hajar aswad. Cium tangan suami menyium kening istri, itu juga hajar aswad. Murah tapi mahal nilainya, gratis lagi. Iya kan? Ya Allah, udah tua juga masih ciuman aja, ya Allah. Diajak ibadah masih gak mau. Terlirik sebelah aja, waduh bahaya tuh. Ya, jangan ya Bu ya. Iya. Seorang suami juga sama. Udah tua malah, ngapain pakai cium kening-kening sekarang? Kayak pengantin baru aja. Katanya pengen dapat pahala hajar aswad. Ya Allah. Ya. Jadi modal utama seseorang agar supaya dirinya semakin fokus dalam melaksanakan ibadah, yaitu al-khauf minallah, takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takutnya terhadap Allah, tetapi siksaan atau ancaman Allah sudah menanti akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita dunya asyab'u wa miftahul akhirati al-ju'. Kunci daripada kesuksesan dunia adalah asyab'u. Ay fatuftahu umuri dunya isyab'i. Orang agar supaya hidup di dunia dengan selamat, sehat dan kuat, maka kuncinya adalah memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh jasmani kita, oleh tubuh kita. Ya, karena kita di dunia butuh tenaga, maka tenaga pasti butuh kalori. Itu semua didapatkan daripada makanan, minuman, ya, buah-buahan mungkin, ataupun ya, sesuatu yang kita konsumsi yang halal dan yang baik. Al-Quran mengatakan kulu wasrobu halalan thayyibah. Makanlah kalian semua, perintah dari Allah. Kulu podo mangan sapa sira kabeh, perintah Allah. Fil amar, memerintah Allah kepada hambanya. Wasrobu, minumlah kalian semua.
Karena Allah menciptakan itu semua adalah untuk manusia, untuk manfaat manusia. Halal dan thayyiban, tetapi dengan syarat yang kita makan dan yang kita minum yang halal juga yang baik, yang menyehatkan terhadap tubuh kita, yang memberikan efek manfaat terhadap diri kita, agar kita di situ bisa melakukan semua aktivitas-aktivitasnya. Sebagaimana Rasul dalam hadisnya, ikmal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kalian di duniamu, lakukanlah aktivitas selama hidup di dunia, anggap seakan-akan diri kita akan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, demi untuk kebaikan dalam kehidupan kita di dunia. Tapi jangan lupa wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ingat pula, jangan lupakan akhirat untuk menjadi persiapan diri kita. Seakan-akan sesaat lagi kita akan dijemput, akan kedatangan malaikatul maut, yakni Israil. Karena ketika malaikat Israil sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita memohon, ya Israil, hampura, bulan besok saya mau nikahin anak. Ya kalau bisa jangan sekarang dah, ditunda dulu. Nggak bisa. Iya, nggak bisa. Bukankah ada di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin illa yughayyiru ma bi anfusihim. Betul. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang itu sendiri yang berusaha. Tapi dengan jalan apa? Banyak. Salah satunya kita hadir di majelis taklim di pagi hari di masjid ini. Ya. Ini adalah bagian daripada satu thalabul ilmi, yang kedua sholat berjamaah, yang ketiga ada nilai silaturahim. Silaturahim itu kalau bahasa Jawanya sambung rosok, ya, dengan melalui salam-salaman. Ya. Karena Rasul jelas dalam hadisnya, man sofaha man sofahani aman tasofahani. Barang siapa orang yang bersalam-salaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan seseorang, yang mana seseorang itu pernah bersalaman dengan seseorang terus sampai kata seakan-akan orang itu bersalaman kepadaku. Ya. Satu contoh, ya, Pak Desa pernah bersalaman dengan seorang gurunya. Gurunya Pak Desa pernah bersalaman dengan gurunya lagi, terus dengan gurunya lagi, terus sambung, ya, sehingga ke Kanjeng Nabi. Maka kita bersalaman dengan beliau sama halnya seperti kita bersalaman dengan Kanjeng Nabi. Ya, silaturahim. Dengan sering-seringnya silaturahim, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat Israil sebelum masa datangnya waktu dicabut nyawa, akan Allah ubah keputusan Allah. Stop Israil. Itu si Jahid rajin silaturahim. Tunda. Jadi kalau kita pengen umur panjang berkah, rajin silaturahim. Sebab as-silaturahim tazidur rahmah. Silaturahim itu akan menambah kasih sayang. Iya. Mana ada orang yang tidak pernah salaman, orang yang tidak pernah kenal, akan timbul kasih sayang antara satu dengan yang lain. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi sukses di dalam dunia
adalah asyab. Saya mau belajar ilmu kewalian lah, sehingga saya mau sholat nggak berhenti, mau zikir nggak berhenti. Itu pemikiran iblis yang didominasi oleh hawa nafsu. Belum saatnya kita untuk itu. Belum. Karena Kanjeng Nabi sendiri memberikan uswatul hasanah terhadap kita, seorang nabi dan rasul. Di saat ketika beliau ingin makan kurma, makan roti, minum air zam-zam. Kalau kita minum air rebusan, masya Allah luar biasa. Makan, karena manusia. Kita belum saatnya untuk itu. Ntar kalau udah ada orang yang berbaris di belakang kita terbujur kaku, saat itulah kita nggak makan, nggak minum. Ya, alias sudah mati, akan berpindah alam. Yang kedua, yang ketiga, wa miftahul akhirah al-ju'. Kunci sukses menuju akhirat adalah al-ju'. Apa yang dimaksud al-ju'? Lapar. Lapar yang dimaksud di sini adalah mengurangi porsi keinginan daripada hawa nafsu. Melaparkan diri terhadap waktu yang diinginkan oleh hawa nafsu, mengurangi keinginan hawa nafsu, baik dari waktu, baik dari makanan, baik dari keinginan-keinginan yang lain, membatasi diri, tidak mengumbar hawa nafsu, itu adalah akan menjadikan seseorang mendapatkan kebahagiaan di dalam akhirat nanti. Karena hawa nafsu terus terapa. Kadang-kadang sesuatu yang sudah jelas-jelas aja, hawa nafsu pengennya tidak mau. Pengen tidak mau hawa nafsu. Kalau bisa mumpung THR, dapat gaji, dapat pesangon, dapat, lupa diri. Zakat mal, lupa. Mumpung lagi ada duit, yuk pergi kemana? Rekreasi, ke Lembang, ke Puncak, Karangbolong. Lupa rekreasi ke masjid. Kan di sana juga sholat, iya bagus, nggak apa-apa. Toh di sana juga sedekah bisa, betul. Toh di sana kita membangun masjid juga boleh, silahkan, sah-sah saja. Ya silahkan. Itulah pemikiran seseorang yang tidak memahami atas lingkungannya. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah, maka yang terlebih dahulu adalah ku anfusakum wa ahlikum. Ingat, dirimu dan lingkungan yang kamu tempat. Ingat terhadap dirimu dan lingkungan di sekitarmu. Jaga fasilitasnya, perbaiki fasilitas ibadahnya. Ingat, di sekelilingmu ada orang miskin, ada orang fakir, ada orang-orang kaum du'afa, ada yatim dan sebagainya. Itulah yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang luar biasa, di dalam di lingkungan sendiri nggak pernah ada, tapi di luar sana nongol.
Ini jangan sampai seperti itu, dia salah Pak ya. Kadang-kadang mempopularitas dirinya di luar sana, tapi dalam lingkungan dia tidak mau terjun. Sama tawadu kalau dalam lingkungan, tapi kalau di luar sana boleh dah saya tampil, wow, tawadu. Ya. Jalan depan rumah rusak los, ya kan? Gotnya banjir los. Yang penting saya akan bertampil diri di luar sana. Nah ini nggak betul Pak. Salah. Siapa tadi? Ku anfusakum. Yang dimaksud ku anfusakum, ingat diri kita sendiri di mana kita berada. Ingat diri kita sendiri kemana fasilitas ibadah kita. Ingat diri kita sendiri di mana kenyamanan, ketentraman hidup yang kita rasakan. Masing-masing bertanggung jawab dan wajib hukumnya untuk melestarikan lingkungan di mana tempat tinggal orang tersebut. Nah, di masjid rumah ibaratnya tetangga juga banyak yang peduli, bagi-bagi rezeki lah. Semua sedekah keluar semua. Tidak ada aturan yang seperti itu, tidak ada emang. Tetapi coba ketika kita menyadari bahwa kita tinggal di mana, lingkungan kita bagaimana, apa yang ada dalam pemikiran kita tentang hal tersebut, maka itu akan terjadi. Masing-masing menjaga di mana lingkungan dia berada. Jadi miftahul akhirah al-jud. Batasi diri kita dengan waktu. Jangan sampai waktu seakan-akan kita bekerja, beraktivitas 24 jam. Ya, gak kenal yang namanya masjid, gak kenal yang namanya sholat berjamaah, gak kenal yang namanya dengan majelis taklim, gak kenal yang namanya santunan-santunan yang ada di dalam masjid ini, gak kenal dengan hal-hal yang ada di lingkungan kita. Ya, pengennya kita selalu keluar. Anggap bahwasanya rumah kita adalah di mana tempat tidur dan istirahat singgah kita. Roh murni, tidak untuk yang lain. Naudzubillah. Itu berarti orang masih belum bisa membatasi waktu. Batasi keinginan-keinginan kita dalam kemewahan dunia. Uang ada, ya, rumah bagus, lingkungan nyaman. Kenapa enggak? Ya, bila perlu ganti yang model terbaru. Ya, ganti yang model terbaru. Masya Allah. Bukan nggak boleh Pak, silahkan sah-sah saja. Tetapi ketika itu semua menjadikan manfaat dan itu akan menjadikan nilai ibadah kita semakin hebat, monggo silahkan. Tetapi kalau itu semua akan menjadi bumerang, ya, justru kita akan terjerumus terhadap jurang, yaitu siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah buat tabung dah uang. Iya, sebab anak ini gua takut kalau nanti gua kagak ada. Iya. Karena mati siapa sih yang enggak ini, ya kan? Enggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Siapa tahu besok saya mati, ya. Kalau tabungan banyak, ada 1 M, ya. Apa betul? Ya. Ada 1 T, kan lumayan. Boleh, bagus. Untuk masa depan hal itu silahkan. Tapi kembali lagi ingat, akhirat harus dipikirkan. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan melangsungkan kehidupan, akan melakukan perjalanan yang sangat jauh, yang mana perjalanan tersebut tidak akan kembali lagi ke dunia. Iya, perjalanan jauh. Kita hidup di dunia saja butuh berbagai macam fasilitas. Padahal kita hidup di dunia maksimal mungkin 100 tahun Pak ya. Iya.
maka kun fid dunya ghoriban. Hai manusia, kata Kanjeng Rasul, jadilah kamu hidup di dunia itu seperti orang yang melakukan perjalanan. Suatu saat, ya, entah besok, entah 2 hari lagi, entah seminggu lagi, akan pulang ke asalnya. Kita tidak akan selamanya melakukan perjalanan. Wah, persiapan saya banyak Ustaz, saya bawa duit, ya, senilai sekitar dalam ATM kurang lebih sekitar 500 juta untuk melakukan perjalanan dalam 1 minggu cukup. Perhitungan kita selaku manusia. Tapi ketika Allah berkehendak lain, jangankan 1 minggu, mungkin 1 hari kalian pasti bakal balik lagi. Kenapa? Bisa jadi karena ada musibah, ya, dalam perjalanannya, fasilitas perjalanannya, tempat yang kita tuju, mungkin, atau sesuatu yang kita bawa, ya, semuanya kita manusia hanya bisa merencanakan. Tapi perjalanan setelah kematian ini adalah kehidupan yang sangat panjang yang tidak ada batasnya, maka membutuhkan biaya yang sangat luar biasa. Apa itu biayanya? Apa itu ongkosnya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Utamakan, iya, kehidupan akhirat. Utamakan kehidupan akhirat. Terlebih-lebih ini masih di bulan Maulid, bulan di mana Allah memberikan sesuatu yang sangat luar biasa, karena ada wasilahnya, bulan di mana dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat, lakukan, pokoknya besok yuk kita adakan Maulid Nabi. Kata gini, wah, kira-kira Pak punya duit nggak? Tenang, jangan dipikirin duit mah. Lantas udah bikin makanan yang enak buat sekeluarga. Ini Pak, jadi Maulid. Bismillah, kata istrinya, niat saya masak untuk anak dan suami dalam rangka Maulid. Udah masak, matang bersama-sama, baca sholawat. Marhaban boleh di rumah. Suami, istri, sama anak marhaban. Paling kata uji Habib marhaban dulu, nggak ngondang-ngondang. Tenang je, gitu kan. Yang penting kakak ayahnya datang, siap, kan gitu. Walaupun kamar tadi kakak ayahnya siap, kakak ayahnya diantri. Ya. Jadi dalam rangka di bulan Maulid sangat luar biasa Pak, bersolawat, minimal bersolawat kita kepada Kanjeng Rasul. Minimal bersolawat, berapa terserah. Ya. Bersolawat 1 kali monggo, man sholla alaiya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membaca sholawat terhadap 1 kali, maka Allah akan memberikan pahalanya 10 kali lipat. Bukan seperti 10 baca sholawat, bukan. Memberikan nilainya 10 kali lipat. Ya. Berarti kalau 10 kali lipat, bisa nilainya 100. Bisa lebih ya. 1 kali dilipat gandakan 10 kali lipat. Apalagi kalau kita baca sholawat 10 kali, baca sholawat 100 kali, sangat luar biasa. Jelas hadis Rasul mengatakan, sesungguhnya umatku yang paling mulia nanti di yaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang-orang yang memperbanyak sholawat terhadapku. Kalau pengen kita begitu di hari kiamat datang, tenang pikiran kita, tidak kacau, tidak kalut, perbanyak manusia. Lah, kiamatnya kita kayaknya kagak ketemu nih, sebab kita udah sekarang umurnya udah 60 tahun rata-rata. Iya, paling kontraknya 3 tahun lagi kalau mengingat daripada umur Kanjeng Rasul. Iya, 3 tahun lagi paling umurnya, ya kan gitu. Betul.
kiamat yang menurut perhitungan kita tidak akan ketemu. Tetapi ingat Pak, yang namanya kiamat ada yang namanya yaumul ba'si. Hari di mana dibangkitkannya seluruh umat manusia dari mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir. Setelah proses kiamat, satulah orang-orang yang memperbanyak sholawat, maka ketika dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman. Tidak merasakan panas, tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Sebab pada hari di mana yaumul ba'si, Pak, marbot masjid udah nggak bisa lagi masak air, bikin teh manis begini. Iya, kompor nggak ada, gasnya nggak ada. Ibu-ibu biasa pagi-pagi pergi ke warung mau masakin sarapan buat keluarga, suami dan anak-anaknya. Itu kamarnya juga nggak ada. Kalau yaumul ba'si, ya. Saat itu manusia merasakan lapar, merasakan haus, ya, merasakan di mana pengen teduhan, iya. Karena rumah bangunan nggak ada, rata semua bumi. Seperti halnya manusia berdiri di tengah-tengah padang pasir, membutuhkan selimut, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, dan membutuhkan semua. Memang Pausen pernah nyoba? Belum. Tapi kalau nggak percaya di luar, mau silakan. Ya Allah. Bukankah lapar dan haus itu adalah jasad, Pak Ustaz? Itu ketika kita hidup di dunia. Ketika kita hidup di dunia. Kenapa demikian? Ingat, kita adalah makhluk. Allah adalah khalik pencipta. Maka Allah dengan kita sudah pasti berbeda. Saat ini kita hidup di dunia yang merasakan lapar karena kita ada roh. Betul kan? Kita dicubit sakit karena ada roh. Kita merasa haus karena ada roh. Kita merasa di depan kita ada teh manis, pengen minum teh manis karena ada roh. Ya. Kita merasakan bangun pagi dingin, malas karena ada roh. Ketika roh kita tidak ada semangat untuk ibadah kepada Allah, saya yakin berat kita rasanya untuk bangun pagi. Iya. Saya yakin berat rasanya kita untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh. Kenapa? Karena roh kita tidak ada semangat untuk nanti memikirkan kelanjutan kehidupan setelah kematian. Jadi perjalanan yang sangat panjang luar biasa, pasti membutuhkan sesuatu hal persiapan yang luar biasa. Ya. Duduknya kita di majelis taklim, katakannya Rasul, ya Ibni Mas'ud julu suka sa'atan fi majlis ini. Hai Ibni Mas'ud, kalau sekarang mah hai simpulan kamu duduk di majelis taklim, ya sebentar terus pulang, perut mules, mau pulang dah, ya, pulang, gak balik lagi karena disuguhin kopi di rumah, ya. Itu lebih hebat daripada kamu sholat 1000 rakaat, lebih hebat daripada kamu sodako 1000 budak untuk perang sabil, lebih hebat daripada kamu sodako emas dan perak sebesar gunung karang kalau kita. Kalau di Arab gunung Uhud. Siapakah orang yang mampu sodako emas sebesar gunung karang? Ada? Ya. Kadang-kadang kita buat sodako pembangunan masjid aja. Ya, gede-gede Pak. Besok anak mau jalan-jalan ke Puri. Ya. Iya.
Mak kesempatannya nggak ada lagi. Iya sih. Nah buat besok kuliah masa kalau 200.000 doang. Kan pengen beli baju, pengen beli sepatu, pengen ganti sendal jepit, pengen makan bakso, sambil apa namanya selfie. Selfie di Puri Jaya, bakso goyang lidah, disebar kemana-mana. Gak malu. Selfie makanan, ngasih makan gak makanannya? Iya ya. Pamer makanan ngasih kagak kata ujian dah. Ini apa namanya kasus gitu ya. Orang makanannya di selfie. Ujian lagi makan bakso goyang lidah di Puri Jaya. Tenang deh, ada berapa orang tuh di masjid yang kerja bakti? Atau ya ada 20 orang siap. Wah kirim baru tuh diselfiein nih sampelnya tuh gitu. Ini mau barangnya dikasih enggak, gambarnya doang dikirim bu. Melunjak itu orang. Iya. Ya Allah memberikan harapan palsu yang PHP. Ya Allah. Nah inilah para hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Iya. Duduk di majelis taklim lebih hebat daripada kalian melakukan sedekah yang sangat luar biasa. Emas dan perak sebesar gunung. Ya Allah. Belum lagi dikasih teh manis ya, dikasih cemilan. Ya Allah ya. Jadi modal kebahagiaan akhirat yaitu batasi keinginan-keinginan daripada hawa nafsu kita. Batasi. Kalau misalkan kita tuh pengennya semua serba ada. Jadi batasi kemauan, ingat kemampuan. Kadang-kadang kemauan di atas kemampuan. Peribahasanya lebih besar tiang daripada pasak, apa lebih besar pasak daripada tiang? Ya, kebalik ya. Iya. Lebih besar pasak daripada tiang. Belum lunas nambah lagi. Belum lunas nambah lagi. Pernah Pak teman datang ke rumah. Assalamualaikum Pak Abi. Waalaikumsalam. Ada apa? Yang mau ngobrol-ngobrol aja, boleh silahkan. Siap kopi hangat ya dan saya mau nanya ya silahkan. Enggak masalah bab zakat mal katanya. Itu perhitungannya bagaimana? Oh, makanya kalau ada pengajian dengerin, saya bilang. Jangan kalau ada pengajian nggak pernah hadir. Saya jawab, yang wajib untuk dihitung dalam perhitungan zakat mal yaitu sesuatu yang di luar kehidupan pokok kita. Mana itu? Ya, mobil. Dalam satu keluarga motor punya 2 wajar, supaya untuk berangkat kerja dan untuk kepentingan di rumah. Ya. Karena zaman sekarang sepeda udah nggak nyaman, dan nggak nyaman lagi. Sekarang justru sepeda adalah kebutuhan mewah. Kalau dulu sepeda kebutuhan pokok, sekarang kebutuhan mewah. Jadi maksudnya sepeda adalah kebutuhan mewah. Ya. Dihitung ada berapa jumlahnya. Ya. Sama kontrakan saya bilang, dihitung berapa jumlahnya. Tapi tahun kemarin saya udah zakat. Kemana disalurkan zakatnya? Saya kasihkan ke peringatan Maulid
Maulid di sini 5 juta, maulid di sini 5 juta, maulid di sini 4 juta, maulid di sini 2 juta. Saya bilang kalau buat maulid itu namanya sodako, bukan zakat mal. Kok bisa ya? Ya. Makanya saya bilang di awal-awal ngaji biar kita nggak salah sasaran. Aduh bahaya kalau sasaran. Kita pulang kerja, sasaran kita ke rumah, tiba-tiba masuknya ke rumah tetangga, bahaya nggak? Bahaya. Bisa-bisa ribet tuh Pak RT. Kata RT ada aja lagi katanya. Waduh, bukan gitu Pak RT. Ngapa? Kasihan sama anak yatim, kasihan sih kasihan, bini lo nungguin di rumah. Waduh, tentang suaminya kagak ada. Coba kalau jandanya umur 60 tahun, tuh prioritasin. Janda yang udah 60 tahun, 70 tahun, pulang kerja, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh ya, ada apa, maaf nek, nih ya, saya bawain ya, nasi uduk super. Belinya di mana? Belinya juga ini mana di mall Tangerang City. Silahkan. Ya Pero ya, datang ke Pak RT nih. Ya, saya berbagi. Buat bini juga di rumah dikasih, tenang. Buat mama spesial. Kan gitu. Ini janda yang muda ada sampai duluan. Pulang-pulang jam 8 habis bisa. Ya Allah Pak, kata bini. Habis dari mana sih? Macet di jalan. Nah, itu macet, orang mampir. Ya Allah. Ya. Nah inilah zakat. Zakat saya bilang yang namanya zakat mal sasarannya adalah 8 golongan. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wa ibnis sabil wa fisabilillah. Wa fisabil wa ibnis sabil wal mu'allafatu qulubuhum wa fil riqab wal gharimin. Itu. Oh, saya kira mah kalau ada acara Quran saya zakat malnya ke situ. Salah, saya bilang sampean belum melakukan zakat mal. Ya masalahnya saya kan begini, saya dapat pinjam duitnya dari bank, betul. Yang namanya sistem usaha di kita itu pasti tidak jauh daripada bank. Ya. Bank siapa? Bank Endok, Bank GI, Bank Nikon, ya. Gak jauh daripada itu. Setiap bulannya saya nanti harus setor. Saya bilang, Pak, kalau setiap orang alasannya untuk ke arah sana, udah Al-Quran nih dibakar aja sama sampean. Itu mah penistaan agama. Iya. Anggap saja hilangkan itu hukum-hukum yang dalam Al-Quran. Biar sampean langsung urusannya sama pihak yang berwajib, saya bilang. Makanya saya bilang harus hati-hati. Kembali lagi Pak ya, ternyata man arada syai'an alaihi bil ilmi. Ketika ilmunya kita tidak tahu, maka meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Kata kaidah al-dhalim buat usai bi ghairi mahalli. Yang namanya dhalim meletakkan sesuatu, memberikan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada haknya. Itu zalim namanya. Mentang-mentang yang belah sono nenek-nenek mah 20.000 aja cukup. Karena nenek-nenek mah pasti kebutuhannya cuma perut doang. Kalau ini yang muda masih banyak orang yang perlu bedak, ya perlu baju baru, perlu sendal, ya kan? Ya, perlu lipstick, serum, wah macam-macam dah. Ya. Warung kata nenek-nenek kira-kira aku juga kalau guys gitu nanti mau beli serum dah. Ngiri nenek-nenek pengen beli serum juga. Ya Allah, inilah hadirin sekalian. Jadi alhamdulillah hadirnya kita di pagi hari ini di Majelis Taklim Masjid At-Taqwa ini mudah-mudahan senantiasa
akan Allah berikan agar lebih tambahnya hidayah kita kepada Allah, agar lebih tambahnya iman kita kepada Allah, agar lebih tambahnya takwa kita, semangat kita dalam melaksanakan semua perintah Allah dan menghindari berusaha semaksimal mungkin atas larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam pengajian akan membahas yang namanya sesuatu yang wajib, sesuatu yang dilarang, sehingga kita hidup semakin terarah dan tergolong daripada hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kalau waktu sih jam 6 lewat 5 lewat 10 menit ya Pak ya. Tapi cuaca sudah semakin mendekati matahari terbit. Ya, karena matahari terbit jam 6 kurang sekarangnya. Di sesi terakhir barangkali ada yang bertanya. Ya silahkan dimatiin boleh, nggak apa. Baik, kalau nggak ada ya, mari kita ulas. Jadi pokok ataupun dasar agar supaya kita tergolong orang-orang yang selalu berbuat baik, yaitu modal dasarnya satu, takut terhadap Allah. Yang kedua, kunci keberhasilan di dunia adalah asyaba'u, ya, berusaha mencukupi kebutuhan jasmani kita, kehidupan kita. Yang namanya cukup bukan berarti harus kenyang, Pak. Dan yang ketiga, kunci sukses akhirat yaitu batasi keinginan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan dengan 3 hal tersebut yang kita kaji di pagi hari ini, senantiasa kita semua diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sanatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'al mutashabbihan 'alaina fanattabi'al hawa wa la taj'al mutashabbihan 'alaina fanattabi'al hawa wa la taj'al mutashabbihan 'alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Allahumma ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita bisa menambah keyakinan dan iman kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk informasi, insya Allah nanti pada maghrib silahkan yang ada waktu, yang libur, ibu-ibunya, bapak-bapaknya kami undang kembali, insya Allah pembahasan fikih dan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.